Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, aku tiba-tiba bersin-bersin lagi. Aduh, hidung aku mulai ya, karena aku memang habis sakit dan juga aku punya alergi debu. Jadi ini kayak itu ya, biarpun pakai masker, kalau aku nyapu, ya udah, nyapu di kamar ya udah, bersin-bersin lagi. Ya dan oke, so kita lihat tadi aku udah buat pembacaan Divine Feminine, sekarang waktunya untuk Divine Masculine. Oke, kalau kamu belum tonton cek aja, nanti bakal aku upload duluan ya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, dan kita lihat oracle-nya. Sorry, aku nggak sengaja terlihat, tiba-tiba jaringan hilang lagi ya. Oke, untuk Divine Masculine, pembacaan kali ini kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan ya. So kita lihat. Oke, untuk Divine Masculine, pembacaan kali ini tentang koneksi kamu dengan dia. Oke, hidungku gatel lagi, Allah. Ada grip. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it sih. Energi Divine Masculine sini bagus banget, dimana saat dia akhirnya merasakan kehilangan kamu, dia juga kehilangan egonya dia, dan akhirnya dia menyadari ini kesempatan untuk dia menghargai apa yang dia punya sekarang, which is memang dia akan melihat apakah kamu dengan dia bisa dilanjutkan ataupun tidak, dan jika memang nggak bisa, dia akan memang memilih untuk nggak bersama dengan kamu. Itu yang aku lihat. Tapi bagi dia yang ngerasa dia bisa, dia akan berusaha mengubah jalan yang lain untuk tetap bisa bersama dengan kamu. Oke, service. Energinya ngasih lihat dia butuh untuk memberikan diri dia kesempatan untuk berpikir dan merasa. Itu yang masih keliru banyak dari kita yang dari perjalanan ini ngerasa kalau dia harus kembali, dia harus bersatu dengan kamu, dia harus bisa memilih hubungan kalian daripada apapun juga. No, dia manusia biasa, dia punya perasaan, emosi, jalan, dan takdir dia sendiri yang bisa dia ambil, dan kemungkinan besar itu nggak ada kita di dalamnya. Dan that's okay, itu bukan berarti membuat kita nggak berharga sih, membuat kita nggak spesial. No, itu artinya memahami jalan hidup, jalan semesta itu tidak seperti yang kita kira. Bukan menjadi sesuatu yang salah. Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah keliru, tapi kitalah yang selalu keliru terhadap Tuhan dengan cara Tuhan itu ya, terhadap hidup kita. Iya, energi dia yang melihat kedisiplinan kamu, kepatuhan kamu dalam hidup ya, Divine Feminine sangat membantu dia untuk melihat hidup yang jauh lebih baik. Jadi saat kamu bisa memilih diri kamu ya, dia akan melihat itu juga, dan dia akan memilih diri dia sendiri. Tapi misalnya kalau kamu masih stuck dengan posisi ini dan dia memilih untuk energi orang lain, atau dia memilih orang lain, aku harus bilang kemungkinan besar dialah yang lebih spiritual untuk kamu saat ini. Yang spiritual bukan tentang menginginkan atau memaksakan suatu energi untuk bersama dengan dia ya, tapi adalah untuk kematian ego, untuk memahami setiap orang punya jalan takdir dan karmanya sendiri. Mungkin kamu bertanya, kalau gitu untuk apa kita bertemu kak, untuk apa kita bareng kak gitu. That's it, bertemunya sampai di situ, waktunya cukup sampai di situ, nggak lebih dan nggak kurang. Artinya dia datang untuk membantu kamu untuk melihat kalau keegoisan itu ada masih dalam diri kamu, Divine Feminine, dan harus kamu lepaskan. Dan ada envy, wow, in reverse, ini ngasih lihat masih ada kecemburuan dalam diri kamu,
tentang energi orang lain di luar sana, ya misalnya ya penuh cinta, penuh kasih sayang, mereka bisa bersatu, kamu ngerasa gagal gitu ya, ada failure di sini ngasih lihat kamu ngerasa uh, nggak merasakan cinta yang seharusnya bersama, seharusnya ini, dan sorry banget untuk kamu ya, itu masih bentuk keegoisan ya divine feminine. Penyesalan nggak akan berguna sama sekali, nggak ada. Membicarakan masa lalu itu adalah sebuah kesia-siaan ya. Itu yang aku pahami banget sampai sekarang sama guru spiritual aku yang mengatakan memang bicarakan masa lalu adalah sesuatu yang useless, dan mengkhawatirkan masa depan adalah stres yang tidak berguna. Untuk masa kini, apakah kamu udah benar-benar fokus dengan di masa ini? Karena energi yang terjadi jika memang misalnya divine masculine memilih jalan hidupnya sendiri, berarti kamu stuck ya divine feminine di energi yang masih ada keegoisan kamu, dan membuat dia ya akhirnya memilih energi yang lebih tenang bagi dia. Apalagi laki-laki ya, sorry, laki-laki itu dia butuh sosok yang tenang energinya, yang membuat dia tidak berlebihan. Itulah kenapa laki-laki bisa menikahi seseorang yang gak benar-benar dia cintai. Yang penting dia ngerasa tenang, aman diri dia, karena dia udah banyak konflik batin nih dalam dirinya dia. Tapi kalau dekat dengan kamu makin banyak konfliknya, ya dia gak bisa. Jadi kita harus memahami dia juga manusia biasa. Mungkin ada kemarahan dalam diri kamu divine feminine karena pilihan dia kayak gini, nggak apa-apa. Itu artinya kemarahan untuk pelepasan ego, untuk menyadari kamu nggak bisa memaksakan siapapun untuk stay dalam hidup kamu gitu. Kalau dia yang nggak mau ya gimana, kasarnya ya kayak ada kakak yang sharing waktu itu tentang divine masculine-nya udah meninggal ya. Apa mau dikata, apa yang mau kakak kita paksakan dari situ? Sisinya tubuh dia udah nggak ada di dunia ini, fisiknya dia nggak ada ya, so apa yang bisa kita tuntut dari hal itu? Nggak ada. Mau kita menangis darah pun tubuhnya udah bersatu dengan tanah, apa gitu, nggak bisa ya. Jadi spiritualitas adalah mematikan keegoisan kita untuk memaksakan diri ya, kita melupakan. Dengan masuknya kita dalam perjalanan twin flames bukan berarti semuanya akan kita dapatkan secara egoisme kita, tapi semuanya kita dapatkan secara spiritualitas dan ketulusannya kita. Saat kita memasuki itu, memang kita akan terlihat untuk kehilangan segalanya. Tapi percayalah, dengan kamu kehilangan segalanya, justru kamu akan menerima segalanya dari Tuhan, dari semesta dalam hidup ini. Kamu mungkin gak memahaminya sekarang, tapi saat kamu melihat dan merasakannya nanti, itu akan terjadi dalam hidup kamu. Ya, apa yang aku katakan adalah based on my experience, karena aku udah melalui dan menjalani ini semua, dan aku bisa pastikan ke kamu, hidup aku memang tidak lebih baik dari hidupku yang dulu. Tapi walaupun ada masalah, problem yang besar saat ini, ya bahkan problem yang aku jalani sekarang lebih besar loh dari beberapa tahun yang lalu, tapi aku tetap bisa ngehandle-nya, cara aku ngehandle lebih baik daripada masalah yang lebih ringan dulu. Kenapa? Jadi ini bukan tentang semuanya akan indah, semuanya akan lancar dalam hidup kamu, tapi gimana kamu melihat kehidupan, mau seberat apapun, ups and down kapal kehidupan kamu itu dibuat Tuhan bergelombang di dalam lautan, kamu tetap bisa tenang karena kamu tahu ya, angin akan membawa kamu ke arah mana, dan kapal kamu tidak akan terbalik dan tidak akan tenggelam, karena energinya adalah kepercayaan dan yakin semua yang terjadi ada jalannya, ada maksudnya. Dan kita nggak perlu tahu untuk sekarang ini juga, kita hanya perlu menjalani, that's it ya. Jadi memang apapun pilihan divine masculine di sini memang bisa akan menyakiti kamu, but that's okay. Berikan dia ruang untuk berpikir dan kembali. Dan jika dia kembali saat dia berpikir dengan perasaan dan emosi dia sendiri tanpa kamu mencari dia, that's okay. Itu artinya kamu menang dalam kehidupan ini, menang dari ego kamu sendiri, dan kamu tahu dia kembali, jalan dia, pilihan dia karena diri dia sendiri, bukan karena kamu yang minta, kamu yang memaksakan. Apalagi karena kamu malah
Bukankah happy, membahagiakan ya saat kamu bersama dengan seseorang yang memilih kamu dalam hidup, dan dia kembali, dia datang ke kamu hanya untuk kamu setelah ada banyaknya pergolakan dalam diri dia dan hidup dia, dan dia tetap memilih kamu. That's amazing kan? Aku ngerasakan banget di awal memang sangat membahagiakan, dan setelah itu aku menjalani makin kesini, aku ngerasakan kelegaan hati, dan mau dia pergi menjauh, mau dia datang balik, bolak-balik, nggak ada lagi masalah bagi aku. Dan justru di saat aku tidak menjadikan itu masalah, dia nggak pernah pergi, dia nggak pernah jauh, dia stay where he is, ya dimana dia berada sih. Ya, itulah perjalanan hidup yang sebenarnya. Ini tentang diri kita. Udah banyak menjelaskan di video aku sebelumnya, kamu bisa cek aja. So that's it. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.